Seorang pejabat Jepang menyampaikan teguran keras kepada YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Jepang, Neo Japan, terkait meningkatnya keresahan warga lokal atas perilaku buruk sebagian WNI. Pejabat tersebut mengungkapkan bahwa sejumlah insiden baru-baru ini telah memperburuk citra Indonesia di mata publik Jepang. Salah satu kasus yang disorot adalah aktivitas kelompok silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT di Jepang yang menggunakan fasilitas umum seperti jembatan dan taman tanpa izin resmi. Gunakan headphone untuk menikmati kisah ini lebih dalam. Selamat datang di Reflektor, channel informatif, naratif, dan imajinatif. Silakan klik like, subscribe, komen, dan share sebelum cerita ini dimulai. Di sebuah negeri bernama Jepang, di mana para yakuza biasa berjalan tenang dengan setelan jas dan badan kekar penuh tato, tiba-tiba muncul pemandangan aneh. Sekelompok orang berseragam hitam, formasi rapi, gelar spanduk, dan berteriak sumpah di trotoar. Yakuza yang biasa lihat samurai mabuk, preman jalanan, bahkan pertandingan sumo, kini harus menahan nafas. Ini geng baru ya? Dari mana ini? Indonesia? Bukan geng bang, ini pendekar yang katanya sakti. Maka dimulailah cerita tentang bagaimana ajiah silat di negeri orang bisa bikin yakuza berpikir ulang soal karir kriminal mereka. Insiden viral itu bukan karena bentrokan, bukan karena perkelahian, cuma sekelompok pendekar silat yang terlalu semangat memperkenalkan budaya. Sampai lupa izin, lupa tempat, lupa ini bukan Karanganyar, ini Tokyo. Di Jepang itu, disiplin seperti agama. Dan memasang spanduk, formasi silat di tempat umum tanpa izin, itu setara dengan nyanyi dangdut di dalam perpustakaan nasional. Polisi datang bukan karena takut, tapi karena bingung. Kalian siapa? Ini demo, ini film, atau aliran sekte spiritual? Yakuza, mereka diam. Tapi mungkin dalam hati mereka bilang, kita perlu rebranding, masa kalah rame sama pencak silat? Netizen Indonesia melihat video itu dan langsung mengeluarkan jurus pamungkas. Memalukan bangsa, bikin Jepang blacklist TKI. Tolong, pendekar silat yang sok hebat jangan diekspor dulu. Bahkan ada yang berharap Yakuza turun tangan. Saking gregetnya ada komentar berbunyi, semoga Yakuza ngegas balik. Tapi Yakuza tetap adem. Mereka sudah pensiun dari drama. Mereka sadar di zaman sekarang yang benar-benar sakti bukan yang bawa katana, tapi yang bisa viral di TikTok tanpa malu. Jangan bayangkan Yakuza takut karena kalah ilmu. Mereka justru ketar-ketir karena tak bisa bersaing dalam hal branding. Bayangkan, mereka sudah puluhan tahun bangun citra serem, tato di badan, jari dipotong sebagai bentuk penghormatan. Tapi semua buyar karena sekelompok pendekar asal Jawa berdiri rapi dengan seragam dan spanduk di perempatan Tokyo. Geng mana bisa latihan pagi sambil teriak sedulur selawase dan trending? Yakuza cuma bisa meratapi, kita kalah populer bro. KBRI akhirnya turun tangan, mengklarifikasi. Tidak ada blacklist TKI, tidak ada larangan.
tidak ada keributan. Tapi sayangnya, klarifikasi itu kalah telak oleh caption. Breaking news, Jepang tolak TKI karena pendekar silat bentrok dengan Yakuza. Kita hidup di era di mana fakta harus minta maaf ke berita hoax karena telat datang. LPK di Indonesia pun mulai selektif. Kamu ikut perguruan silat? Pernah latihan di sawah? Pernah upload foto spanduk perguruan di Jepang? Dulu, LPK tanya skor TOEFL. Sekarang mereka tanya, kamu punya ajian filal? Dan ini tragis sekaligus lucu. Ajian yang dulu diwariskan secara spiritual, kini cukup klik, bagikan ke story, dan kamu dicap sakti. Bahkan bisa bikin TKI ketolak berangkat. Ini bukan hanya soal bela diri, tapi soal gengsi. Banyak perguruan silat yang berubah jadi klub loyalitas. Mereka bukan sekedar berlatih, mereka bikin barisan, fanbase, bahkan army. Silat tidak lagi diam, tapi teriak di ruang publik. Tidak lagi menunduk, tapi memaksa semua orang menoleh. Jepang yang dulu takut Yakuza, sekarang malah harus membiasakan diri melihat formasi silat di taman kota. Di akhir cerita, mari kita renungi. Apakah benar Yakuza ketar-ketir karena ilmu silat kita? Atau mereka ketar-ketir karena melihat betapa seriusnya orang Indonesia membawa urusan lokal ke ranah global tanpa koordinasi dan tanpa malu? Kesaktian sejati bukan ketika kamu viral, tapi ketika kamu bisa mengendalikan ego di negeri orang. Akhirnya kita sadar. Kadang, spanduk bisa lebih tajam dari samurai. Kadang, teriakan sedulur selawase bisa lebih menggetarkan daripada bisikan ancaman Yakuza. Tapi itu bukan pujian, itu sindiran. Sindiran terhadap bagaimana budaya luhur seperti silat disalahgunakan menjadi ajang pamer, gengsi, dan viralisme yang tak terkendali. Semoga Yakuza tetap adem, karena kalau mereka belajar silat juga, bisa-bisa tahun depan mereka bikin spanduk di pasar pagi Kyoto.